Hai Sobat Tentara, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna di ruang sidang kabinet Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap capaian jajaran Kabinet Merah Putih. Menurut Presiden Prabowo, kinerja Kabinet Merah Putih telah menunjukkan kerjasama dan solidaritas dalam 1,5 bulan sejak pelantikan, dan berikut kutipannya. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik. Saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Mungkin ini akibat retreat di Magelang. Kalau 3 hari saja begitu hasilnya, mungkin kita tambah 5 hari lebih baik lagi. Ya. Bagaimana konsensus keputusan? Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangkaian optimalisasi PAD, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Timur melakukan kerjasama sinergi pungutan pajak daerah dan absen pajak daerah. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan antara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumarsono dengan seluruh Sekretaris Daerah atau perwakilan dari 38 Kabupaten Kota Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Dalam kesempatan ini, pejabat Gubernur Adi mengatakan perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk bersinergi dalam penerimaan pajak serta pengoptimalisasian dalam peruntukannya yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan adanya perjanjian sinergi ini, kata Adi, masing-masing pihak memiliki dengan adanya perjanjian sinergi ini, masing-masing pihak memiliki peran yang jelas dalam pemungutan pajak, distribusi pendapatan, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien. Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dengan mengutamakan sinergi optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD guna mendorong kemandirian fiskal di daerah. Usai jeda kita akan membahas tentang tempat pembuangan sampah di Zimbabwe akan diolah menjadi sumber biogas. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Zimbabwe berupaya mengubah tempat pembuangan sampah terbesar di Harare menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga pun menyambut baik proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project inoyi iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neproject inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate, with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residence Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare, as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sekitar 1,3 miliar ton makanan di seluruh dunia terbuang setiap tahun menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO. Kini sebuah perusahaan di Belanda memiliki kiat manfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengurangi limbah makanan di dapur serta industri restoran. Sebanyak 40% makanan yang diproduksi di Amerika Serikat akhirnya tidak dimakan menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam Amerika. Sebagian besar makanan ini berakhir di tempat pembuangan sampah dan mengeluarkan sejumlah besar gas metana. Untuk membantu mengatasi masalah global ini, sebuah perusahaan Belanda mengembangkan sistem pemantauan limbah makanan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu koki restoran mengidentifikasi dan mengukur jumlah makanan yang terbuang. We outfit the waste bin with the weighing scale underneath and a camera unit on top, and every time something is disposed of, we take a picture, and our AI image recognition algorithms recognize the type of food that's been thrown away. Data dikumpulkan secara instan dan dibagikan di dashboard untuk membantu koki melihat masalah yang berulang. Say you waste 10 kilos of tomatoes every Tuesday morning, that's what we'll tell you. Say your salad buffet doesn't work very well on Fridays because people are more craving for comfort foods, and thus you throw away a lot of it. Wawasan seperti itulah yang kini bisa diakses para koki untuk mengurangi limbah makanan sekaligus meningkatkan keberlanjutan dan laba mereka. There's not a chef in the world that likes to cook for the waste bin. So what their technology is able to do from a restaurateur's point of view is really allow them through artificial intelligence to predict and to make the right amount of food.
Restoran tidak perlu membeli perangkatnya, tapi membayar biaya langganan bulanan untuk informasi yang dikumpulkan dan dibagikan sistem ini. Sejak diluncurkan pada 2019, layanan ini telah membantu sekitar 100 restoran di Eropa menekan limbah makanan dan menghemat dana. We saved about 200,000 to 300,000 kilos to date, and that has a value of about 1.2 to 1.8 million dollars so far. Perusahaan asal Belanda ini berencana untuk memperluas sistem inovasinya ke pasar Amerika Serikat dan berharap suatu hari nanti akan bisa sepenuhnya menghilangkan limbah makanan dari dapur di industri restoran. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.